Kembali lagi di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita partner PT kalian, Dewan Perwakilan Teknologi yang katanya paling terkini, terupdate, terjujur dan bukan review. Gue lupa. Iya, bukan review Bukan ya. review, guys. Tapi semenjak kita bikin kayak awal-awal itu nggak ada nanya lagi tuh review nggak jelas, udah nggak ada. Ya untuk saat ini belum ada. Kalau ada, kalau masih ada sih emang kampret aja orang bikin orang sebel doang gitu ya. Iya. Coba ada info-info menarik ya. Ini di minggu ini lumayan ceria sekali. Sebelum dari info ini dulu nih. Nah ini ya. Tuh. Kita udah unboxing ya, sudah membuka yang namanya Infinix ya. Ini adalah sumber views Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ya, ini ya kita udah buka nih. Infinix jadi gini loh, ini semoga ini menjadi sebuah comeback dari Infinix karena kita lihat masalahnya kan. Nih gua saja nih videonya nih. Yang pertama dari layar blink dulu ya. Ini Infinix Note 40 tadi ngebling gitu ya. Ini kenapa nih gitu ya. Yang kedua ada lagi nih, bukan ngebling lagi, ini udah jadi apa namanya? Tanah peradaban gitu. Yang kayak kemarin Tiba-tiba merah gitu. Iya, merah gitu. Masuk neraka itu kayaknya Infinix ya. Nah, ini semoga ini adalah sebuah barang yang beres gitu. Enggak cuma di reviewer aja, maksudnya barang dikasih ke kita beres, terus sampai ke customer, wah apaan nih gitu ya. Ini adalah Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ya ini namanya agak susah ya. Bisa banget ya actingnya loh. Iya lah, ya yang jelas sih tunggu aja reviewnya, dah itu aja. Itu bagus kali ya. Bagus sekali. Kali. Kali kan panjang. Banyak kemungkinan. Wah, gua nggak tahan deh. Iya, tar aja lah ya. Pengen komen aja gitu. Nanti saja. Kita tunggu aja di reviewnya dong. Asik. Tapi jelas kita pas review. Nah, ini juga yang terkini. Ini adalah Vivo V30e. Ya, ini dari awal sih ini udah oke. Karena ini 6 Gen 1 gitu. 6 Gen 1. Tadi ada keanehan di angka benchmark gitu ya. Beda-beda dikit doang sih. Cuman ya sisanya sih ya fine-fine aja sih, dan lu harusnya melihat bagaimana. Keanehan apa? Nggak ada keanehan, malah lebih bagus itu. Oh iya aneh kan? Maksudnya nggak sama kayak yang sebelumnya. Gitu. Lebih enak, unik. Ya unik lah ya. Kalau aneh kan kualitasnya jelek. Iya sih, unik lah ya. Bodo amat lah, gitu lah. Pokoknya kemarin 6 Gen 1 itu dipakai sama Aquos. Aquos. Ya, Sense Aquos ini 8. kan emang di smartphone itu kurang serius lah gitu ya, atau masih serius, cuman baru nyoba gitu Jepang kali gitu ya. loh. Jepang gitu ya. Nah, apa jadinya kalau Snapdragon 6 Gen 1 itu dikerjakan oleh Vivo? Nah, brand ini Cina. ya, brand Cina yang udah mature, udah lama lah gitu. Ya. Tunggu aja. Vivo tuh lagi bagus banget tahun ini. Ini bagus, Vivo tahun ini tuh lagi juara dia, belum lagi X100 ntar kan. Iya. Ya udah, langsung ke info pertama. Nah, ini luar biasa nih, dari kemarin ini rame banget disebut ini Huawei Pura 70 ya. Ini kabarnya nih ini karena AI-nya gitu, di mana handphone melomba-lomba menjadi AI terbaik, iPhone gitu ya. Luar biasa, ini Huawei mencoreng namanya sendiri karena kabarnya ini AI-nya agak masalah nih. Jadi banyak yang pas dirubah bagian dadanya tuh malah Malah dibuka gitu. Sebenarnya ini bagus loh untuk para cewek-cewek yang kurang percaya diri sama badannya gitu kan. Siapa tahu saat diganti kan dia mungkin merasa dia kasih joke kayak gitu, bercanda ya. Ntar gue di-quote masuk Twitter ya. Tapi ternyata di Cina tuh banyak yang taat aturan ya. Dikira tuh kayak demen gitu. Demen ya. Ternyata nggak mau juga dibuka ya Cina gitu. ya. Gue juga mikir loh, apa Cina ini lebih bebas? Ternyata nggak juga ya. Nggak juga. Iya, karena Cina itu kan pemasok kan. Pemasok hardware gitu. Hardware dan software ya. Tapi ya itu, di Huawei udah minta maaf di sini. Ya pokoknya udah dibenerin. Itu bener-bener kayak masalahnya sebentar banget lah pokoknya. Kayak cuman buat video doang. Itu kayaknya ada satu software developer tuh yang kayaknya ini Pak, kontraknya mau habis gitu, jadi gue kerjain aja nih kantor nih, gitu kan. Pengennya gitu, enggak kali sih, emang kayaknya sengaja kayaknya, biar bagus gitu. Iya biar enggak, kalau enggak biar diomongin aja sih sebenarnya. Yang jelas ada Huawei Pura ini, ya udah beres lah, kalau lu ada duitnya ya silahkan beli aja sih. Ya ini bagus kok handphone apalagi kameranya ya. Iya, kamera juga bisa maju-maju gitu kan. Ya. Lalu ada info kedua, nah ini lumayan mantep banget ini dari dia Dimensity 913 setelah Plus. kemarin kita ceng-cengin ya karena Enggak, gua nggak ngeceng-cengin deh. Enggak, lu juga ngecengin enak aja. Apa? Jadi kesannya kayak gua doang nih sebelum 9300 bagus, Cok. Wah, anjing lu ya. Kita ngecengin MediaTek ya. Bukan 9300-nya, yang bawah-bawahnya ini. Oh, yang bawah mah iya. Yang bawah-bawahnya ini. Iya. Nah, ini akhirnya mereka mulai lagi mengeluarkan taringnya karena sudah
hampir tidak relevan karena Snapdragon makin ke atas gitu. Ini ada Dimensity 9300 Plus ya. Ini akan launching di 7 Mei. Jadi ada perubahan yang signifikan terutama di X Prime-nya ya. Ini X Prime-nya naik. Iya, dari 3,25 jadi 3,4 GHz makin gitu. kenceng dan makin stabil semoga. Karena kan Snapdragon nggak bisa, bro. Nggak bisa. Bisa. Tadi lu sebenarnya gue perlu ralat dulu deh. Kayaknya tadi ngomong Snapdragon semakin di atas. Tidak, bro. Tidak, bro. Maksudnya, tidak, bro. Enggak. Dimensity-nya ini 8 panas. ya panas kan kenceng. Maksudnya di atas. Enggak, yang Antutu tengahnya menang 9300. yang tengahnya ini gue mah gak masalah sama flagshipnya gitu. Flagshipnya Mediatek bagus. Ini udah keluar leak ya. 300 Plus ini tuh udah keluar leaknya dari misalnya Geekbench nih. Ini Geekbench-nya ini 2300. Kalau di database kita ini ngalahin bahkan ke Bionic. Iya, yang Bionic multinya gitu ya. Terus multinya juga dikalahin gitu. 7700. Enggak, singlenya bukan enggak. Singlenya nggak kalah. Singlenya nggak kalah, tapi multinya Dibantai ini sama Dimensity. Mantap banget ini di atas semuanya. Gue salah. Antutunya juga 2,3 juta ini yang tertinggi dari kita kan itu kalau nggak salah ROG Phone itu udah X-Mode tuh 2,2 kalau nggak salah gitu. Nah ini juga ada namanya APU ya, cuman ini bukan APU yang di PC gitu, bukan beda. CPU PC bukan. Kalau APU di PC kan ini jadi prosesor ada GPU nyambung gitu. Integrated nah, ini beda lah itu integrated CPU. Iya, ini namanya AI Processing Unit. Nah, jadi nggak pakai NPU dia. Mungkin bener kali. Aldi tadi ngomong kayaknya NPU orang-orang terlalu tolol gitu. NPU apa sih? NPU apa sih? Terlalu banyak ditanya, langsung aja Mediatek masuk nih. Nih APU nih udah ngerti kan lu? AI Processing Unit. Iya kayak Intel aja namanya ada NPU sebutannya AI Boost. AI Boost ya, padahal NPU itu kan. Iya, NPU udah. Iya gitu. Ngomongin AI AI Boost ada juga gitu. Tapi ngomongin AI Boost nih untuk nonton sampai menit ini nanti lu silakan tonton aja karena AI Boost tuh ada berita belakang itu luar biasa beritanya. Gitu. Ini kabarnya juga dipakai sama Vivo X100 ya. Yes, X100S. X100S ini beda ya. Kalau X100 kalau nggak salah yang Pro atau yang biasa. Yang Pro itu pakai Dimensity 9300. Yes. Jadi ini kayak pembaruannya lagi lah gitu. Iya. Ini udah ada juga tes AI fotonya, cuman kayaknya emang kuring sih Masih belum bagus lah. Cuman maksudnya kalau ini adalah sebuah jualan gitu ya, kayak jualannya Dimensity, saya indikasi begitu, cuman gitu. Tapi nggak tahu ya kalau itu resmi atau nggak. Kalau misalnya foto resmi sih itu jelek. Cuman kalau misalnya orang kantor nyoba, oke lah. Oh ya udahlah, kayak nyoba aja kali ya. Iya kan. Ya udahlah, ngomong-ngomong nyoba-nyoba, ini juga ada info ketiga, ini dari Samsung. Nah, ini Samsung yang ditunggu-tunggu sama para penyokong Samsung terutama. Ya, ini rilis lagi nih language pack Indonesia. Iya, jadi AI-nya ini ternyata udah masuk ke kemarin kan masalah gitu kan nggak pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Nah, ini udah ada nih buat Indonesianya nih. Ini katanya tinggal download aja dia. Ya, download di setting dan bukan di update software. Jadi di setting lu cari language pack, nanti lu download Indonesia. Oh, jadi bukan software update, beda. Beda. Kemarin kan update ada tapi security patch. Iya. Gak apa-apa dong. Ya udah lah ya. Fiturnya ini gue tadi udah lihat juga di iklannya Samsung kalau nggak salah, ntar gue kasih linknya. Itu tuh kayak si Jerome Pauline ya, dia nyobain kayak ngerekam 48 menit dia ngomong gitu terus di summarize. Summarize pakai AI-nya dan itu hasilnya ada ya. Iya gitu. Jadi ya ini lumayan membantu sih kayaknya buat kalian-kalian yang kerjanya meeting mulu. Ya pakai itu aja sih, walaupun bahayanya takutnya ada salah tangkep kan. Iya, ya namanya juga AI kan. Iya juga AI kan. Iya. Nah, ini baru ada info terakhir ya, dari Apple. Ya, bentar lagi ada eventnya lagi. Dari tanggal 7 Mei ini ada namanya dari Let Loose. Gitu ya. Ini katanya iPad Pro pakai M4 ya. Ya ada kabarnya iPad Pro pakai M4 chip. Wah, ini terlalu aneh sih. Kayak ngelewatin MacBook dulu gitu. Iya, ini namanya juga rumor kan. Iya, tapi rumor yang kuatnya di sini ada 2 iPad Pro M3 model, 2 iPad Air M2 chip, Magic Keyboard baru, Apple Pencil, dan mungkin ada kalkulator. Ini kemarin tuh sempat jadi ceng-cengan nih, gue ngeliat postnya di mana gitu. Apple Nggak, ada juga yang ngepost dari Indo, seinget gue. Iya, orang Indo. Jadi komennya tuh gitu, lah baru kalkulator, ya nggak tahu ya. Cuma katanya ada pembelaannya kenapa nggak ada kalkulator di. Kayak banyak lah itu jadi dari teori sampai kalau nggak salah sempat dikonfirmasi langsung dari wawancara emang kayak gitu sih.
Orang Apple ini nggak mau kayak ini sebuah iPad punya kalkulator biasa aja. Nah, jadi pengennya yang extraordinary. Ya sebenarnya nggak tahu ya buat apanya gua nggak tahu. Nah itu dia makanya sampai dari pertama ada iPad sampai sekarang nggak ada kalkulator gitu. ya. Jadi Gitu. kayak dia bingung ngurusin M chip ya kayaknya sih. Iya. Jadi kayak kalkulator ya udah ntar juga ada gitu. Iya. Enggak kalau nggak pakai Google aja udah bisa kan. Ya itu dia. Cuma makanya kan kalau misalkan sama ngapain dibikin mungkin. Iya, mungkin gitu kali mikirnya. Tapi ya udahlah itu sekedar info. Tapi ngomong-ngomong info ini gue ngerasa gue ngopi sama ngeteh nih gigi gue jadi kuning, gimana solusinya? Gigi kuning gigi lu bau. Saya Ada di gigi bawah, kuning Bang. pas gini, kok bau kentut. Ada di bawah bang gitu. biar bersih bang. Oh, ini adalah sponsor kita kali ini. Formula lebih hemat isi 3, sikat gigi. Rusuh. Ya ini adalah sponsor kita kali ini ya. Ini adalah Formula guys. Jadi daripada kalian beli satu-satu gitu, mendingan beli ini aja nih, ada paketnya nih. Lebih untung, Lebih untung hemat. tuh. Oh, ada tulisan di belakang tuh. Silakan pesan di artaboga.com. Siapa yang mesen dari situ? Iya nggak tahu ya, padahal di Indomaret ada ya. Iya. Loh, gagang bling-bling dengan grip yang nyaman digenggam. Loh, jadi kalau nggak pakai sikat gigi ini guys, katanya kanker mulut. Enggak lah, bercanda ya. Ini bercanda ya. Ya, ini adalah sponsor kita kali ini, Formula F. Lebih hemat 3 gitu ya. Udah, itulah iklan kita hari ini. Nggak jelas. Langsung ke berita nih Ger. Langsung ke info aja ya. Nih lumayan oke. Aduh. Nah, jadi ternyata Poco ini luar biasa loh. Gak cuman mengeluarkan handphonenya. Ya. Dia akhirnya mau ekspansi atau inilah. Atau Xiaomi Mau mencoba kali. Mencoba lini baru produknya. Iya. Gitu. Jadi di Postel ya ini. Jadi sekedar info lagi. Jadi ada namanya kan TKDN gitu. TKDN tuh biasanya pakai kode. Nah susah nyarinya nih. Biasanya gue nyari linknya tuh di Twitter gitu-gitu ya. Nah ini ternyata di Postel udah ada nih di Kominfo nih. Tinggal cari ini muncul gitu. Katanya tuh Poco akan mengeluarkan tablet pertama mereka. Wow. Nah ini yang menariknya adalah ini tabletnya ini katanya terduga dari Redmi Pad Pro gitu deh. Jadi Redmi Pad Pro. iya, Oke. Redmi Pad Pro. Jadi secara spek ini sebenarnya sama-sama aja kayak Redmi Pad Pro ya yang udah launching katanya gitu. Nah, ini 12,1 inch, layarnya IPS, 120 Hz, 600 nits, 2,5K gitu. Iya. Nah, ini pakai spek 7S Gen 2. Ini Lumayan. lumayan banget gitu. Ini juga udah ini ya support Android 14 sama juga HyperOS. Nah, soal HyperOS ini nanti lu dengerin aja, gue bakal jelasin ya. Ini baterainya di 10.000 mAh dengan chargeran 33 watt. Lumayan. Lumayan banget gitu. Maksudnya kayak gue nih pakai Redmi Pad ini aja kan chargeran gue gak tahu seberapa watt sih. Itu 18 kan. 18 kan, Apa maksudnya 10 watt gitu. agak-agak lama gitu. Ini kalau misalnya di harganya misalnya kayak bukan leak sih, kayak di harga global aja 3,4 juta sih, ini mantep banget. Murah sih. Iya, Murah. dan ini harga global loh, Di. Maksudnya JOS Gen 2 lebih murah daripada M6 Pro dong. S6 dong. X6 sih ya mungkin ya. Waduh. Ini akan mengincar pasar-pasar yang benar-benar Gila friends sih. gila gitu. Iya, Nah ini maksudnya buat kelengkapannya sih gue nggak tahu, cuman yang jelas inget gue tuh di TKDN-nya itu atau Postelnya itu udah ada keyboard sama stylusnya gitu. Yang Wow, udah pakai komplit ya. Iya, ini bener-bener komplit gitu. Yang apalagi udah HyperOS kan, ini bakal jadi ekosistem by Xiaomi banget sih. Ya, oke Ya, lah. nah, tapi yang jelas ini di sini adalah ya gue lihat sih kayaknya ini sebuah langkah baru aja sih untuk Xiaomi Group terutama. Kayaknya mungkin yang Redmi ini bakal hilang aja kali. Mungkin dijadiin ke Nggak Poco tahu, aja gue gitu. malah ngeliatnya Poco itu nggak cocok punya tablet Karena karena dia jual performance. wah bener sih. Kayak siapa yang pakai tablet buat main game sekarang? Anak kecil ya? Iya, anak kecil kali ya pakai buat Mobile Legend gitu ala. Iya mungkin ya lebih ke Roblox kayak gitu-gitu, Minecraft Iya, kayak mungkin. anak kecil. Walaupun emang secara SoC lumayan ya, 7S Gen 2 ini lumayan Iya. gitu. Walaupun gaya nggak yang high Iya. power, cuman dia bisa diandelin lah. Bisa diandelin, cuman ya gue nggak tahu kenapa Poco gitu, kenapa nggak Redmi aja? Oh benar. Tapi ya itu dia katanya ini adalah sebuah rebranding aja. Ya sih. kan, Mungkin ya. tapi Gua- sebagai branding enaknya Redmi aja gitu. Iya Redmi. Redmi Pad SE aja. Iya jadi biarkan Bagus. harusnya biarkan Poco itu tetap berada di jalur itu jualan HP. Iya ya kan? bener. Jual Apa jual tablet gitu. Jual tablet udah gitu lengkap lagi ada. Ya kayak irian banget gitu orang Poco, mau dong masukin Indo juga sekalian. Kayak ya lah bro gitu kan. Gue gak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi ngomongin HyperOS tadi, nah ini nyambung nih sama berita yang baru yang kedua ini yaitu Xiaomi.
Nah ini Xiaomi Pad juga ada. Kalau nih. ini baru bagus Nah gitu. ini Xiaomi Pad 6s Pro ini tanggal 5 Mei nanti nih hari Minggu berarti. Launchingnya ya. gitu ya. Ini di global tuh sebenarnya udah dikenalin gitu sesuai posternya. Ini ada 12,4 ya. Ya gede Itu banget inch-nya layarnya. itu 12,4 inch ya, ini mantep Ini banget. super gitu. gede layarnya Ini sumpah. gede banget sih ini. Nah, resolusinya itu di 3K LCD 144 Hz gitu. Ya. Support Dolby Vision HDR10. Gokil. Wow. Color gamutnya di DCI-P3. Jadi ini mungkin buat content creator Content tuh creator lebih ke aman lah gitu ya karena main warna kan. Nah, ini juga HyperOS udah pasti ya. Kalau dari Poco HyperOS ya ini udah HyperOS gitu. ya. SoC-nya di 8 8 Gen Gen 2. Gokil. Kenceng. Ya ini yang udah pasti tuh udah pasti UFS 4 atau Ya. LPDDR5 5X gitu ya. Yang di RAM storage-nya ini paling gede di 12 512 gitu. Betul. Nah, baterainya di 10.000 mAh di chargeran 100 watt. 120 watt kenceng banget ya. Udah goblok banget sih. Maksud gue gini loh, untuk tablet itu emang kadang-kadang tuh lumayan nggak dilihat karena biasanya orang-orang ngecas itu tablet tuh kayak Ya udah tinggal saat tidur iya biasanya. tinggal tidur aja. Cuman ada satu dua keadaan kayak gue gitu, misalnya mau ngapain nih terus tabletnya kayak baterainya kurang, gue mau ngecas lama. Betul. Nah ini 100 watt nih, bagus nih menurut gue. Nah ini yang kocak adalah kameranya. Dia kameranya gue nggak tahu kenapa bisa 4K 60 fps gitu. Maksudnya ya tablet gitu. Kayak buat apa? Iya buat apa? Apakah dia punya stok kamera gitu ya atau gimana gitu? Nah ini portnya yang menarik nih. Ini pakai USB 3.2 Gen 1, yang mana ini kenceng banget gitu. Oke. Ini buat pindah-pindahin data gitu-gitu ya. Nah yang menariknya lagi gak cuma di tabletnya, nah ini keyboardnya juga nih. Ini Tapi sebelum ke keyboard sebenarnya ada yang lu skip nih. Sebenarnya Apa? gue cukup bisa appreciate si Xiaomi Pad ini punya rasio iPad. Bukan iya, rasio iya. Android. Yang rasio Android itu gue paling Jadi benci. lebih lebar gitu ya. Lebih ngotak lah. Kalau itu kan lebih persegi panjang. Nah, ini lebih bagus. Jadi buat pakai content creator lebih bagus juga. Oh, jadi dia punya viewing angle lebih tinggi lah gitu, lebih gede Ya gitu bisa ya pokoknya lebih proporsional aja lah kayak pakai Oh, karena layar. keresahan lu biasanya kalau di Android tuh rasionya. Salah satunya rasio itu terlalu panjang dan gak enak aja tuh rasanya tuh lebih manjang aja instead tuh lebih lebar gitu. Oh, bener. Ya kan jadi enak. Iya, beberapa Dia ini tablet. sama kayak Oppo lah. Oppo Pad 2 kan juga kayak gitu. Oh, beberapa tablet terakhir begitu ya soalnya. Flagship doang sih. Tapi nggak juga, setahu gue Samsung belum deh. Samsung masih lebar, kelihatannya panjang banget. Oh iya. Makanya dari tadi gue liat ke gambar kok ini kayak kecil ya, tapi ini pada 3:2 ya lebih enak profesional. Lebih profesional gitu ya. Tapi ya udahlah. Ini yang menarik juga nih salah satunya ke keyboard ya. Tadi dipotongnya. Ini keyboardnya ini mantap nih karena Ya. sudah support touchpad. Betul. Ya, ini touchpadnya ini nggak cuma touchpad, jadi ada gestur-gestur gitu buat kayak balik atau copy gitu-gitu ya. Yang dimana ini kepake banget gitu. Cuma gua nggak tahu nih bisa dipakai ke Xiaomi Pad 6 apa enggak ya, karena kayaknya sih ini buat 6S doang sih. Harusnya sih, karena dia itu kan pakai Pogo Pin. Iya, Jadi pakai itu Pogo Pin. Nah, yang itu. lama pun udah nggak bisa. Nah, Kecuali lama pun yang lama ada Pogo Pinnya. Nah itu Pogo Pin itu juga salah satu oke lah gitu maksudnya Iya, kayak jadi setara iPad juga Iya, sih. setara Dari iPad. desain pun juga benar-benar kayak keyboardnya iPad sih. Iya ini Bentuk-bentukannya dari gambarnya bagus ini banget. bagus sih. Dia juga ada pennya juga ya. Gue kurang paham sih, cuma pennya ini katanya ada lasernya gitu. Ya, ada laser pointernya, Buat pointer multifungsi gitu. lah gitu. Jadi selain dipakai tablet harusnya bisa buat pakai. Nah gitu. Nah ini HyperOS-nya. Nah ini mantep nih. HyperOS-nya itu sebenarnya menarik karena dia itu ada PC file manager level PC. Jadi kayak tinggal kelihatan gitu. Nggak kayak HP. Kalau HP kan filenya itu kan numpuk ya. Dia tuh kayak PC, kayak desktop gitu ya. Terus dia bisa connect ke smartphone. Nah ini juga bagus nih. Gue lihat juga beberapa konten tadi kayak dia langsung connect cuma lewat NFC. Ya, ditagih dong. Cuman sayangnya adalah ini nggak bisa ke semua Xiaomi. Gue lihat sih di situ tulisannya cuma Xiaomi 14. 14 sama 14 Ultra. Yang dimana sebenarnya masuk akal gitu karena emang ini peruntukannya buat warga flagship sebenarnya. Benar, dari selain harganya ya. Iya, dari soal harganya gitu ya. Nah ini bisa transfer file juga lewat NFC sama sharing koneksi ya. Ini bener-bener mirip iPad banget sih, selain rasio, selain keyboard. Itu koneksi sharing itu kan oke banget nih. Jadi kayak lu tinggal nyalain, selesai gitu. Ya. Itu bener-bener ngebantu banget gitu. Siapa tahu kedepannya Xiaomi itu punya ini kayak terjebak ekosistem Xiaomi gitu kan. Misalnya kan biasanya Apple mulu kan. Harusnya iya, karena kan dia udah HyperOS kan. Iya, ada HyperOS Harusnya, kan. Iya, Dan- harusnya bisa. Dan saat HyperOS itu launching, seingat gue tuh emang yang dijual adalah multi connect-nya itu. Multi connect-nya. Jadi kayak ya ini ekosistemnya gitu. Nah, harganya. Nah, ini harganya dari global ya. Ini dari global, jangan salah tangkap gitu. Ini 8256 ini harganya itu katanya 12 juta kurang 1.000.
Ini global gitu Global. ya. Global. Ini keyboardnya 169 euro atau 3 juta kurang 1.000. Pennya 1,7 juta gitu. Mahal sekali. Iya, ini mahal Tapi banget. global ya, itu global. Tapi global gitu. Jadi kayak masih ada harapan sedikit-sedikit lah, kayak perbedaan 1 juta atau 2 juta bahkan gitu. Yang jelas adalah ini Xiaomi Pad 6s Pro ini emang peruntukannya bukan bendang-bending, ini bukan Redmi Pad, ini bukan Redmi Pad SE. Jadi kayaknya agak salah nih kalau misalnya ada yang berisik gitu ya. Benar. Apalagi yang ditawarkan adalah mantap banget tuh. Yang pertama HyperOS tadi. HyperOS ini tuh gue sampai consider kayak ini kayak bisa dipakai buat kerja sih. Tapi Gitu. enggak ya, maksudnya lu mungkin miss satu juga nih. Tadi kan soal layar, satu lagi yang belum ada di gue nih oke lah, dia tuh bisa connect ke handphone gitu Iya. loh, kayak pakai Xiaomi 14 lah utamanya. Tapi sayang sih Xiaomi 14 doang gitu ya. Dia bisa Xiaomi 14, tapi sayangnya yang gue miss di sini. Di sini nggak ada overview tentang si OS untuk iPad untuk tablet ini. Oh. Kayak Oppo Pad itu yang gua suka, dia gue bikin tertarik, dia itu ada kayak seamlessnya dia tuh untuk di penggunaan tablet gitu. Oh iya. Jadi iya, kayak iya. buat multiview-nya kayak gimana, terus Oh itu ada taskbar itu, kayak tapi gimana. ada multiview-nya seingat gue ya. Multiview standar kan ada. Ah. Kalau si iPad kan berbeda gitu kan. Iya. Dan dia ada file doc juga kayak gimananya. Tapi kalau di sini kan cuma penjelasan multiview doang. Multiview sama ada ini sih tadi dia gua salah kalau nggak salah baca ya AI gitu sih kayak misalnya noise cancelling. Terus Ya. ada frame inilah. Ya itu kan Gerak-gerak itu gitu. udah kayak udah rata semua deh. Dia itu yang udah frame ini kan, frame yang buat kamera biar Iya, ngikutin seingat kan. gue tuh kan kemarin sempat diomongin di Redmi Iya. ada, cuma belum ada gitu kan. Nah, Iya. akhirnya ada cuma di flagship ternyata. Mungkin karena ke ini kali, lebih ke SoC-nya kali. Gue juga nggak paham lah. Cuman ya inilah bisa ditunggu aja kalau lu mau beli gitu ya. Ntar tanggal 5 gitu. Tapi ya Yang ini kayak gini harusnya diperjelas lagi nih fiturnya apa aja soal ini nih guys gitu, kayak apa yang menarik karena menurut gua kalau tablet itu adalah smartphone yang gedein sih itu buang-buang duit. oh benar sih. Walaupun dia bisa connect handphone tapi pada dasarnya itu adalah tablet gitu. Jadi kayak lu pakai tablet untuk sebuah tablet yang kalau bisa ke handphone itu tambahan. Kayak lu pakai handphone, pakai aksesoris tambahan kayak gitu. Jadi kalau bisa di tabletnya dulu nih. Iya, Nah, iya, gua iya, nggak mau iya. nih, gua agak kecewa kalau misalnya si Xiaomi ini nggak ngedevelop OS-nya untuk tablet Tabletnya sendiri. gitu ya. Iya. Soalnya emang OS-nya sih gue liat sih HyperOS doang, maksudnya nggak dijelasin ini apakah untuk tablet gitu. Cuman sih kalau dari yang dilihat dari jualannya sih kayaknya pakai apa sih ada tabletnya. Iya, harusnya ya. Harusnya ada. Cuman ya itu kita belum bisa banyak ngomong karena ya sedikit juga sih infonya. Ya, sih belum jelas. Semoga aja lah nanti penjelasannya ya. Iya. Apalagi kalau orang Indonesia nih kalau bisa jelasin yang bener gitu loh. Iya, Jangan karena- jelasin. Gua bakal katain kalau misalkan Xiaomi Pad ini dijelasin soal kamera tuh. Gak guna, mau beli 4K mau apa gitu. Fiturnya, Bro. Fiturnya. Ini bukan 4K. Xiaomi 14, bukan. Iya tadi gue tuh sempat ketawa gue ngeliat kayak tablet kamera 4K 60. Iya. Terus gue kayaknya tuh di dunia ini apalagi ini 12,6 Iya. inci. Pokoknya kalau ada launching tuh jelasin fotonya lu katain ya. Salam dari Nyale gitu ya. Ini tablet, Bro. gitu. Ada gitu. Dia pakai Omnivision apa sih tadi gue lupa. Kalau saya OV32D loh, salah. Oppo 32D gue gak tahu ya maksudnya. Itu gini ya maksudnya tidak ada tuh kayaknya ngerekam Oppo 32D, iya. mau ngevlog tuh begini. Aneh, pokoknya kalau ada hasil foto yang bener dipamerin ini bisa foto ini. Gitu namanya. Ya. Udah gitu ada tulisannya lagi Co-engineering by Leica. Iya, wah, itu tokai banget. Tokai. Tapi itu sih maksudnya ini masalah itu dosa Xiaomi dari lalu-lalu adalah soal pad ini adalah satu emang ini tuh kayak sekedar HP digedein gitu. Bener kan? Jadi kayak itu dosa lamanya gitu. Nah ini gue berharap lebih sama HyperOS-nya. Iya. Karena arusnya berbeda gitu. Karena yang gue lihat dari MIUI iPad sama MIUI biasa ini gak ada bedanya sebenarnya gitu. Udah gitu yang parahnya adalah kayak contohnya beberapa tabletnya termasuk yang gue pakai. Ini guys 99 cuma dipaksa untuk pakai resolusi 2K. Jadi agak Jadi capek kacau kan? gitu. Nah, dosa satunya udah hilang nih karena sekarang chipsetnya udah oke gitu. Udah oke. OS-nya. Nah, ini dia. Nih. Jangan Masalahnya gini, Pak. Emang ini gue tuh udah make ini udah lama ya. Maksudnya kayak udah sebulanan nih. Yang gue temuin tuh itu satu emang. Gue tuh nggak ngelihat perbedaannya tablet gitu. Walaupun bisa connect keyboard. Tapi ngomong keyboard juga. Keyboard Bluetooth bisa connect ke HP. Itu dia. Kalau layarnya gede selesai gitu. Iya. Apakah gue tidak harus pakai tablet lalu pakai HP aja kerjanya? Gitu. Iya. Jadi kayak di mana nih? Apakah itu cuman ya gue berharap sih ada inilah, ada gebrakan lah. Ya.
Cuma infonya belum ada aja. Ya pokoknya sih dari yang dipresentasin di gambar itu oke lah. Iya, Dari oke. aksesorisnya gue suka pakai Pogo Pin, Oh, jadi iya, nggak iya. Bluetooth, nggak latensi harusnya, Iya, nggak harus. lebih less latensi. Pensilnya juga ya Iya, gitu ya. trackpadnya udah dijualin gesturnya juga. Ini kayaknya agak cukup promising lah, tinggal nanti aja. Walaupun lah. emang agak kecewanya gitu, cuman connect ke Xiaomi 14 ya. Iya. Jadi kayak kan ada dulu Xiaomi 13 ya, misalnya gitu. Iya ya. harusnya bisa gitu ya. Bisa. Kayak kocak aja gitu. Mungkin ya ini kali kompatibilitasnya lagi yang gue bilang tadi. Betul. Kompatibilitas dari SoC lalu ke softwarenya. Gitu. Bisa Tapi ya, aja, bisa. ya udahlah dari Xiaomi dan Poco lalu kita beralih ke berita terakhir. Ya, nah ini luar biasa Hah, sekali. udah berita terakhir? Iya, sekali. Ada Realme C65. Ini adalah makanan terakhir ya. Gue tuh adalah orang yang suka makan ikan paling enak tuh di belakang. Nah, ini Realme C65 nih. Ini enak banget. Oh berarti enak, bagus tadi. Oh, bagus ini Realme C65. Aku cinta Realme C65. Kemarin apa? Wine. Wah ini. Akan hadir ya ini di Kamis 2 Mei jam 12:30 siang di Pabrik Tangerang. Jadi akan ada artis nih jam 1:30 siang di Pabrik Tangerang. Lu bayang gak sih? Panas banget. Ya, itu kan- misalnya dia asam gitu ya, dia mengerokok gitu ya, si Gea Indrawari ini kan. Nyebrang dulu, nyebrang. Dia nyebrang ke panas gitu. Wah, kasihan tuh si Gea tuh. Ya udah ya. Ini Gea mantap loh. Datang loh. Dia mungkin pas datang kan I'm jealous. I'm over jealous. Jealous apanya? Orang barang begini bagus maksudnya gitu ya. Enggak. Nggak, ada dua ini Starlight Purple dan Starlight Black. Gitu. Warnanya Wah, ya. Ini oke nih Starlight gitu kan maksudnya yang Wah. yang jelek gitu. Tuh, ada dua varian juga. Ini 8128 dan 8256 ya. Ini maksudnya lu jangan salah sangka karena di posternya itu gue lihat tuh banyak 16 GB gitu. Ya. Ini jangan salah tangkap ya. Ini 8 GB dan lu kasih tahu dong kalau orang yang mau beli gitu. Ini juga Realme UI 5. Jadi terbaru oke lah gitu ya. Ya. Lalu IP54. Oh, oke. Oke. Apa? Cipratan. Cipratan kan. Ya. Takutnya keringet kan Ya. gitu kan. Nah, ini pakai Helio G85 ya. Ya ini enggak apa lah. Maksudnya, Ya kan di bawah ini kan C C67. seri. Iya. Ya, ini kan C seri. Iya. Ya, Helio G85 luar biasa. Desainnya kalem, Bu. Ada 3 kamera di setup 1. Oke, ada main kamera 50 megapiksel. Lalu satunya depth sensor. Lah. Satunya lagi biar mirip Samsung aja. Nggak, tapi emang nggak ada ininya fungsi. Yang bener. Gua kira tuh awalnya tuh flashlight, Pak. Tapi kalau lihat desainnya, flashlightnya tuh di samping main kamera anjing. Iya, flashlight ada. Jadi gua itu yang lihat. bawahnya tuh gak ada fungsinya sama sekali. Itu emang kosmetik. Gimana caranya Realme menjual kalau kemarin itu Realme C berapa tuh yang dibilang iPhone 2 jutaan? Oh. Nah, sekarang dijualnya tuh mungkin akan jadi Samsung 2 jutaan, guys ya. Samsung S21 2 jutaan loh, luar biasa. Tapi ya kita jangan ini dulu, jangan ngatain dulu. Mungkin emang itu strategi kan. Lalu baterainya nih 5000 mAh. Oh, gede gitu. Charger 45 watt. Kenceng juga. Yang G85 kayak Redmi 13C, C67 kan kuring. Masih C65 Poco ya. C65 Poco. Poco gitu, kayak kuring gitu. Mana chargernya? Ini 45 watt tuh, keren gitu. Layarnya 6,67 inch. Wih, gede. HD. HD ya. 90 Hz nih lumayan lah gitu ya. Ini standar G85. G85 Iya. ya, karena kalau Full HD nge-lag. Nah, ngomong nge-lag juga ini menarik, ada jaminan lag free. Rawat barang. Lag free 4 tahun ya. Terus kan ada tulisannya tuh angka 4 nih. Waktu gue cek kan, lu tau gak tulisannya apa nih? Gue tulisin nih. Tulisan data pengisian daya berasal dari Realme. Berarti ini bukan ngomongin soal cepet dong. Ini ngomongin soal baterai dan chargeran dong, kayak gitu ya. Ternyata mungkin typo di ini kayaknya ada di angka nomor 6. Oh ya. Salah kali itu posternya. Pasti dia ini udah sebel kerja di Realme dia nih, makanya salah-salah nih kerjainnya nih. Yaudah, ini nomor 6 nih kayaknya ya. Soalnya gini tulisannya, data kecepatan peluncuran itu berasal dari Realme. Data sebenarnya mungkin berbeda karena pengujian yang berbeda gitu. Jadi kayak Oke. sebenarnya tuh dia nggak mau sesumbar. Sebenarnya dia nggak mau sesumbar karena takut kan. Setelah dia bilang anti lag, lalu apalah. Iya, terlalu pede. Iya, daripada terlalu pede kan, anti lag G85. Coba lu main Mobile Legends rata kanan tuh. Rasakan indahnya. Apa namanya, panas sampai 43. Karena di berusaha buat render gitu. Mungkin dia berani karena ada nama fitur AI Boost. Nah, ini tadi kan awal gue bilang kan, AI Boost. Nah, ini gue kasih tahu nih ya. Nomor satu, Smooth Boost. Yoi. Peluncuran aplikasi lebih cepat. Yoi. Terus peralihan aplikasi lebih cepat. Multitasking. Yoi. Lebih cepat 5%. Ya itu gila sih. Gue dijelasin ke Gary 5% tuh.
Anggap nih lu buka aplikasi selama apa? Let's say sedetik, 2 detik deh. 2 detik kali 5%, tuh berapa dikurangin tuh 2 detik? 0,10 milisecond kayaknya. Ya udah, sabar dulu dong. Lalu ada yang nomor 2 itu Game Boost. Ya, ada lagi juga nih. Pengurangan game lag, peningkatan stabilitas kecepatan bingkai. Dia Frame rate. Itu frame rate. Di-translate tuh. Kecepatan bingkai. Itu sudah frame FPS gitu ya. Ini juga lebih cepat di 5%. Aduh, dia. Udah anggap lagi G85. Iya. Mobile Legend paling 30 FPS. Ya 40 lah. 40 kali 5% 0,05. Tambah 2 FPS itu 0,2 malah. 42. Enggak anjir. Tahu lah. Jadi dia farming pakai Lancelot bisa gitu. Kan daripada dia pakai hero itu dulu lah mulu kan soalnya nge-lag gitu. Cuman ya udah. Nah, ini yang kacaunya di sini saudara. Ini kita mendapatkan Bird News ya. Bird News. Ini 8128 harganya 2,4 juta kurang 1.000. Lalu 8256 harganya 2,8 juta kurang 1.000. Jadi kayak tapi setidaknya lu ini barangnya nggak bisa dibeli nih, udah fix ini beneran dah nih. Gua sih udah bold ya. Ini lu mau jualan apa juga, mau dynamic button kek, mau jualan AI kek, mau jualan apa kek, udah nggak bisa pak. G85 2,8 juta itu udah nggak masuk di akal, hitungannya kemana? Soalnya kan lawannya udah pasti jelas dong, Redmi 13C, ya kan? Soalnya pokoknya 65 gitu. Atau sebentar-bentar ada Intel RS24, ya kan? Maksudnya gimana nih? 2,4 juta dapat 8128. Tapi ini mesti Bird News ya, siapa tahu gue salah. Ya semoga aja lebih murah ya. Lebih karena murah. Di sini sangat anomali banget. Lu nambah 128 giga ke 256 tuh 400.000 anjir. Biasanya tuh 200.000 Tapi emang doang. gitu, yang kemarin juga gitu. Iya biasanya kan 200.000 kan. Kan channel 7 juga gitu, lu lupa ya. Iya, cuma kan biasanya 200.000. Udah gitu ini masih MMC bro gitu loh. Anjir. Cuman nggak tahu lah ya. Ya semoga Gitu, aja. ini asli sih ini lumayan sih, ini kacau banget sih. Maksudnya kayak Tapi ya gimana pak? iya, emang yang mahal mungkin fitur-fiturnya kali ya, kayak ada apa gitu. Yang mahal tuh mungkin gajinya. Yang mahal linknya. Ini nih efek dari launching di pabrik, kok nggak jelas nih emang nih. Kemarin ada launching 24 jam, karena launching di pabrik Tangerang lagi jam 1:30 siang di gila. Ya apa kan habis makan siang karyawan. Aduh, gawat. Ya udah lah. Jadi ya gitu ya, Realme C65 ini udah desain Samsung. Chipsetnya Redmi 13C. Namanya Poco. Udah lah, ini mah kacau lah. Sekacau Pacul of the Week. Pacul of the Week. Anjir mas. Ini dari Danul 11 ya. Bahas iPhone 16 dong. Menurut lu kiblat smartphone sekarang itu ke iPhone apa ke Samsung ya? Menurut gua masih ke iPhone sih. Harus ke iPhone menurut gua. Masih ke iPhone sih. Lu lihat tadi yang bahasan soal Xiaomi Pad tadi, kalau lu nontonin ya. Kalau gak nonton ya lu skip aja, kan gua kasih timestamp tuh. Nah itu Xiaomi Pad itu mengarah ke bener-bener iPhone gitu. Betul. Itu Xiaomi ngelakuin dari MIUI-nya juga mengarah ke iPhone, karena emang yang saat ini lu suka nggak suka masih terbaik masih iOS gitu. Benar. Dan termasuk sama kayak ekosistemnya. Ekosistemnya masih kuat. Iya, ekosistemnya kuat gitu. Itu pun yang dilakukan sama Samsung, gimana Samsung tetap relevan di dunia flagship ya. Iya. Itunya ekosistemnya gitu. Iya, dan dia juga salah satu yang peningkatannya konsisten. Yes. Nggak macem-macem. Ya walaupun kelihatannya jadi mangkrak ya, nggak ada perubahan baru ya. Iya. Cuma gitu-gitu doang. Tapi dia paling konsisten, nggak Iya. berubah. Nggak kayak Samsung nih. Chipsetnya berubah, Exynos, Snapdragon. Apa namanya? Periskopnya 10 kali turun 5 kali. Iya, walaupun ada perubahan. Ada AI-nya itu dia masih belum ini. Masih belum ini. Masih Jadi belum kayak konsisten dia. Apple itu yang gue salut adalah walaupun emang terlihat sedikit, tapi kalau lu perhatiin adalah dia tuh perubahan sedikit tapi ke atas gitu. Iya, Kadang-kadang bener. tuh misalnya Samsung ya, ini Snapdragon nih pakai Exynos.
Snapdragon lagi. Balik lagi. Exynos lagi. Ya nggak tahu. Iya, gitu. masih belum belum ada positioning yang jelas ya. Ya cuman memang sekarang kalau buat iPhone itu gue bisa bilang itu bukan jadi best smartphone lagi. Belum sih. Karena inovasi semua sekarang lagi pada di Android. Jadi kalau ya jadi balik lagi gini nih, kiblat smartphone kayak gimana ya, iPhone sebagai dasar handphone bagus. Kalau bisa lebih itu bagus. Kalau masih di bawah itu. Iya, karena kalau ngomongin kamera foto sih sekarang sih kalau ngomongin Find X7 aja udah kemarin gue ngeliat Find X7, Xiaomi 14. Iya, itu bagus Xiaomi banget. 14 Ultra Lebih gitu. dari iPhone Iya, kan. lebih dari iPhone karena lu bener-bener point shoot selesai gitu. Bener. Di mana iPhone tuh lu harus ngomongin pro-nya gitu. Karena kadang-kadang suka wow. Tapi kalau ngomongin video sih ya nggak tahu lah ya, masih kayak Masih menang iPhone. masih mending iPhone lah menurut gue. Cuman ya itu lagi-lagi kalau ngomongin desain, mungkin desainnya sekarang udah mulai punya jati diri masing-masing ya, kecuali Iya. Realme. lagi. Ya udahlah. Ya itu maksudnya. Ya gitu. Ya itulah ya udah. Pokoknya gitu S dan Nul sudah dijawab ya. Lalu pertanyaan kedua. Nah, ini dari Rich Indris 9411. Snap X itu konsepnya kayak chip Apple M series kah? Ya, betul. Betul. Jadi ini kita udah bahas juga di live kemarin. Ya kemarin live rame banget tuh, ada 100-an orang yang nonton, gila. Jadi 3.000 cuk. Iya, total 3.000 3.000 dan masih naik Naik, gitu. ya, gila. Jadi kayak orang-orang masih nonton juga live kita ya. Bro. Live kita tuh Iseng aja. ngomongin iya iseng. Jadi ngomongin X Elite cuma banyak nanya HP, jadi endingnya ngomongin HP. Iya, betul. Coba balik lagi X Elite. Cuma itulah, maksudnya itulah nyantek ya. Nyantai teknologi aja, kita bro. bahas. Nyantai aja, santai aja. Cuman ya itu ini menarik banget karena biasanya ARM itu adanya kan baru dikenalin sama Apple gitu. Ya, Nah ini masuk ke Windows yang dimana emang kayaknya tidak bisa berharap banyak karena masih pertama ya. ya semoga aja sih bagus ya. Ya semoga aja bagus gitu. Ya ekspektasinya mungkin nggak bagus banget tapi seenggaknya nggak buluk banget lah. Iya, jangan sampai buruk lah. Iya. Sayang banget ini. Iya maksudnya kayak mungkin emang nggak sesuai dengan klaim mereka di kertas ya gitu. Ya, mungkin. Iya cuman seenggaknya nggak jelek banget. Jadi kayak pas kita pakai kayaknya nggak bisa dibeli nih. Iya, jangan kayak Realme Channel. apa tuh? Itu kan yang pertama. Itu tuh AI boost, AI power pertama dia loh. Jangan salah gue lupa ngasih tahu. Ya udah ya. Itulah yang pertama cuman kuring gitu. Yang juga pertama kan Iya. coba-coba. Ada lagi. Habib Syukra ini fotonya anjing sih ini. Gue perhatiin lagi fotonya. Gue karena pakai tablet tuh jadi gede banget mukanya. Habib Syukra ya. Ini gue nggak ngecengin ya, mohon maaf. Cuma kaget aja gue liat foto lu gitu. Tolong pertahankan kalau review HP itu simpel video kamera depannya di kebun oge. Ya mungkin gue gak expect ada komen begini. Ya di kebun Oji ya. Iya pengen sih. Enggak, sebenarnya tuh ada tujuannya masing-masing gitu. Sebenarnya tuh kalau gue lagi niat banget ya, misalnya kalau HP bagus banget nih, gue lagi niat banget tuh biasanya kan di sekitar sini itu tuh yang sepi gitu. Iya. Biar lebih fair gue samping jalan kan. Iya. Jadi ngasih tahu nih ini ada noise cancelling nggak. Nah kalau di kebun OG itu Cahaya Tuhan. angin ya. Oh, bukan cahaya Tuhan. Nah, emang cahaya Tuhan juga. Ngeliatin cahaya Tuhan tuh maksudnya gini Pak. Lo kayak ngebelakangin matahari gimana Iya. gitu. Itu beberapa HP kalau busuk banget kacau. Muka gue ketutup cahaya ilahi langsung. Cuma itu bagusnya situ juga dan anginnya kenceng banget di situ. Iya, berisik. Karena kan dia dataran ini. Iya, kosong aja. Kosong aja gitu. Anginnya kenceng. Jadi ada tujuannya gitu. Kenapa kita benchmarknya tuh begitu. Tapi terima kasih ya untuk Habib Syukra ini memperhatikan ya. Enggak, gue kira tuh orang-orang tuh cuma pengen dengerin mic-nya doang. Cuma merhatiin juga ya kebun Oji. Kan lu Emang sih, keluar. Ya. Kembali ke kebun. hati gue coba deh. Nanti ini nih HP 2 HP ini. 2 HP ini harus di kebun nih. Ya. 2 HP ini akan saya vlog di kebun. Lucu juga. Udah juga ya. Gue tuh kadang-kadang malas tau gak. Soalnya jauh banget. Udah jauh panas tau gak. Tuh itu tuh. Jadi gue pengen di sini-sini aja. Cuma jeleknya kalau gue ngevlog di deket-deket studio tuh apa nggak bisa berisik karena tetangga kan. Ada orang. Ya lu bingungnya tetangga lagi masak gitu. Ya. Kaget. Apaan sih tuh orang gila gitu. Ya udahlah. Lucu banget hari ini nih. Sebenarnya lucu tuh dari Realme. Ya udahlah, Realme lagi. Ya udah mungkin itu aja lo Bego Teknologi kita minggu kali ini.
Semoga minggu depan makin seru ya beritanya, ada handphone baru. Harus pada keluar. Kita tunggu review-review orang kayak gimana tuh sama Iya handphone. iya tuh apa sih? Ada dua handphone. Ada dua handphone kita tandain nih. Iya, Realme 65. Nih ya, minggu depan harusnya kan ya. Minggu depan kita cek nih, mungkin kita akan sedikit mereview reviewer. Kita lihat tuh, siapa tuh yang review C65 tuh. Ayo lo. Ya udah mungkin dari guys. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye.